Kalau air itu diam, tenang, apa yang terjadi? Di satu tempat dia tidak bisa mengalir, kemudian diam. Lama-lama ya nggak kemana-mana memang, tapi bagaimana kualitas air itu? Jadi hati-hati. Hiduplah mengalir seperti air itu maksudnya baik, sangat bijaksana. Tapi persepsi di alam bawah sadar kita menjadi berubah dan itu membuat kita menjadi tidak mau kemana. Ya sudahlah, nerimo. Salah tuh Bapak Ibu, bukan salah, kurang tepat. Nerimo dengan ikhlas itu berbeda. Nerimo ing pandum kalau orang Jawa bilang. Ya kita sudah berusaha dulu, tapi kalau dapatnya cuma segitu ya kita harus terima dengan ikhlas. Bukan kita nggak ngapa-ngapain terus dikasih. Ya itu bukan nerimo namanya, itu mager, males namanya. Ketika saya melangkah hanya 1 kali, jadi usahanya nggak terlalu banyak, tapi saya melakukan usahanya. Ternyata saya ditambah bonus 10 kali, jadi saya akan naik sedikit. Biasa aja, tapi saya dapat dari apa yang saya usahakan. Ketika saya melakukan 2 kali lipat, ternyata Tuhan melipat gandakan. Sebenarnya sama 10, tapi karena dikalikan 2, jadi 20. Tapi ketika saya bekerja keras, saya betul-betul menjadi diri terbaik saya memberikan potensi saya lakukan dengan segenap hati saya. Dan Tuhan akan melipat ganda. Tuhan tetap sama, ngasihnya 10, tapi hasilnya luar biasa menjadi 100. Saya tidak berharap Bapak Ibu, tapi Tuhan tahu, saya usahanya 10. Tuhan kasih sampai 10. Dari situ saya melihat pola, oh kalau seperti ini polanya. Sama seperti kemarin pas saat COVID, saya nggak ngapa-ngapain, saya mager, yang 0 usaha saya. Tuhan tetap ngasih 10, tapi apa yang saya dapat ya 0. Gitu. Jadi itu syarat utama untuk terwujudnya atau terrealisasinya impian kita. Kerja. Kalau cuma afirmasi terus nafas sadar, pojokan di gua yang gelap, terus tiba-tiba pengen jadi, ya itu sih sihir kayaknya ya, saya nggak tahu. Tetapi kita di dunia yang realistis seperti ini, ya memang tidak, istilahnya tidak ada makan siang gratis. We need to work, we need to sweat our memeras keringat gitulah. Ya. Tapi pada saat yang sama bersyukur, ketika Anda berderma itu sebenarnya manifestasi dari rasa syukur Anda, dan itu membantu Anda untuk mengurangi kemelekatan. Anda dengan ikhlas melakukan berderma, memberikan amal jariah, melepaskan kemelekatan. Itu adalah salah satu fungsi berderma. Ya, halo, apa kabar pecinta Rumah Sehat Nuswantara? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Om Swastiastu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali kali ini bisa hadir kembali mengunjungi Anda di Special Talk Show RSN. Dan tentu malam hari ini kami akan membawakan satu materi yang sangat menarik tentang keberlimpahan. Nah, malam hari ini kita akan mencoba mengenali apa itu keberlimpahan, bagaimana caranya, dan ingat, nanti di akhir sesi ini kita akan praktek keberlimpahan, bagaimana kita bisa memperoleh keberlimpahan itu. Tetapi sebenarnya keberlimpahan itu tidak perlu dicari kemana-mana, keberlimpahan itu sudah kita dapatkan. Nah, tetapi bagaimana kita tahu bahwa kita ini sebenarnya sudah hidup berlimpah? Nah, kita akan mengenali keberlimpahan itu secara lebih dalam dan lebih luas
bersama narasumber kita, ya tim RSN sudah menyiapkan satu materi yang akan disampaikan oleh anggota tim kita, yaitu Ibu Eti Rihana. Kita sapa beliau. Selamat malam, Bu Eti. Selamat malam. Kalau narasumber kayaknya enggak ya, kita semua lah Pak. Ada Mas Riko juga. Ya. Kita ngobrol mengenai apa itu keberlimpahan yang selama ini mungkin memiliki persepsi yang berbeda-beda dari para member. Jadi kita coba hal yang paling dasar, pemahaman yang paling dasar tentang keberlimpahan. Oke, siap. Silahkan Bu Eti. Oke, yang pertama kita mesti paham dulu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tertumpah banyak, tumpah ruah gitulah ya. Dikaruniai sangat banyak hal. Jadi tidak hanya uang tetapi banyak hal. Berlimpah-limpah lah. Pokoknya lebih dari cukup dari apa yang kita butuhkan. Jadi keberlimpahan ya tumpah ruah itu. Dan apa saja yang berlimpah itu? Iya. Itu. Jadi kalau keberlimpahan itu artinya kita memiliki banyak sampai bersisa-sisa gitu ya Bu ya? Sisa tidak, melebihi dari apa yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya, maksudnya saya sebenarnya kalau makan cukup sehari cuma 2 piring, pagi sama sore. Tapi saya ternyata memiliki kelebihan gitu. Satu merasa lebih dari cukup barangkali ya, betul. Gitu ya. Betul. Jadi selalu merasa cukup. Jadilah versi terbaik diri Anda. Dan itu realita kehidupan, maksud saya bahwa kita masih ada di bumi. Jadi ya berperanlah sebagaimana manusia yang ada di bumi. Tadi Mas Riko menyinggung bahwa kita memang untuk rumah yang sehat, untuk spiritualis, tapi realistis bahwa kita masih ada di bumi. Jadi harus mengikuti tata kehidupan di bumi. Seperti apa sih segala tata kehidupan di bumi ini? Contoh kecil saja. Saya kalau mau ke warung, saya mau bikin sop hari ini. Saya butuh tomat, wortel dan sebagainya. Saya nggak bisa kan cuma ngambil aja. Saya mesti bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai daun, kan nggak pakai uang. Saya butuh uang. Itu hanya sebagai alat tukar. Tapi masalah uang memang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang, Bapak Ibu. Setuju kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Tapi kan kenapa sih mesti ngomongin tentang uang? Saya tanya lagi selanjutnya. Bagaimana jika Anda adalah tulang punggung keluarga? Tidak saja sebagai suami, tidak saja untuk menafkahi istri Anda dan anak-anak Anda, tapi mungkin ada orang tua yang ikut Anda. Ada kakak, adik yang ikut Anda. Mereka mau dikasih apa? Anda kan harus bekerja. Nah, ketika Anda bekerja karena yang tanggungan Anda banyak, otomatis kan tidak bisa cuman ya sekedarnya aja. Sebagian orang bekerja sangat keras. Jadi, tetapi orang yang melihat Anda bekerja sangat keras, dia bilang, bahasa Jawa ya, wah nggak usah ngoyo, jangan ngoyo-ngoyo lah. Toh rezeki nggak akan pergi kemana. Hidup itu mengalir seperti air. Saya bertanya, jangan ngoyo itu kenapa kita bilang jangan ngoyo? Karena kita tidak melakukannya, karena kita tidak menanggung tanggung jawabnya. Kalau kita harus menanggungnya, kita harus kerja keras 2 kali lipat dari orang-orang yang lain. Memang rezeki tidak kemana, Tuhan kasih rezeki di sini. Tapi kalau kita usahanya sampai di sini, ya rezekinya cuma kasih segini. Memang nggak kemana, itu tergantung usaha kita. Terus orang yang saya nggak mau kerja keras lah segini aja, hidup itu mengalir seperti air. Pertanyaan saya, di alam bawah sadar Anda, air itu bagaimana cara air mengalir? Seperti yang di sebelahnya, itu sungai. Mengalirnya ke bawah atau ke atas? Selalu ke tempat yang rendah. Pertama. Yang kedua, apakah air itu mengalir tenang terus? Enggak. Biasanya kalau dari gunung banyak jurang.
Jadi hidup juga seperti itu, banyak jeram. Kalau kita tidak siap, kita akan kebentur-bentur. Kalau air itu diam, tenang, apa yang terjadi? Di satu tempat dia tidak bisa mengalir, kemudian diam. Lama-lama, ya nggak kemana-mana memang, tapi bagaimana kualitas air itu? Jadi hati-hati, hiduplah mengalir seperti air, itu maksudnya baik, sangat bijaksana. Tapi persepsi di alam bawah sadar kita menjadi berubah, dan itu membuat kita menjadi tidak mau kemana. Ya sudahlah, nerimo. Salah tuh Bapak Ibu, bukan salah, kurang tepat. Nerimo dengan ikhlas itu berbeda. Nerimo ing pandum kalau orang Jawa bilang. Ya kita sudah berusaha dulu, tapi kalau dapatnya cuma segitu, ya kita harus terima dengan ikhlas. Bukan kita nggak ngapa-ngapain terus dikasih. Ya itu bukan nerimo namanya, itu mager, males namanya itu. Maaf kata-kata saya mungkin agak sedikit keras. Cuma saya ingin membedakan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Tuhan itu, kita ibaratkan Tuhan itu selalu ngasih kita bonus. Kita tahu Tuhan itu maha adil. Orang yang kesusahan kadang-kadang, Tuhan kok nggak adil sih? Saya sudah berusaha keras tapi kok nggak dapat. Orang itu kaya gini-gini, dan selalu menyalahkan orang yang kaya atau lebih mendapatkan rezeki. Tetapi saya memiliki prasangka baik selalu. Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha bijaksana, Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu maha pemberi. Nah, apa slide berikutnya Mas Taufik? Ini Anda pasti dengar ribuan kali, jutaan kali mungkin. Yang bicara ini Thomas Alva Edison, tetapi kemudian banyak sekali orang mengkopinya dan sudah banyak. 99, ketika Anda akan mendapatkan hasil 100%, 99% itu perspirasi. Apa itu perspirasi? Keringat, kerja keras, bukan aspirasi. Aspirasi cuma ide. Tapi yang 1% itu yang menggenapi 10, menjadi 1% itu inspirasi yang menggenapi 100. Kita anggap yang 1% itu dari Tuhan. Di situ saya hanya akan menganalogikan. Ketika kita harus menaiki 100 anak tangga, Tuhan akan memberi kita 10 langkah dari apapun yang kita lakukan atau kita step on, kita langkah, kaki kita melangkah. Ini berdasarkan apa yang saya alami dan saya amati. Ketika saya melangkah hanya 1 kali, jadi usahanya nggak terlalu banyak, tapi saya melakukan usahanya. Ternyata saya ditambah bonus 10 kali, jadi saya akan naik sedikit. Biasa aja, tapi saya dapat dari apa yang saya usahakan. Ketika saya melakukan 2 kali lipat, ternyata Tuhan melipat gandakan. Sebenarnya sama 10, tapi karena dikalikan 2, jadi 20. Tapi ketika saya bekerja keras, saya betul-betul menjadi diri terbaik saya memberikan potensi saya lakukan dengan segenap hati saya, dan Tuhan akan melipat ganda. Tuhan tetap sama, ngasihnya 10, tapi hasilnya luar biasa menjadi 100. Saya tidak berharap Bapak Ibu, tapi Tuhan tahu saya usahanya 10. Tuhan kasih sampai 10. Dari situ saya melihat pola, oh kalau seperti ini polanya. Sama seperti kemarin pas saat COVID, saya nggak ngapa-ngapain, saya mager, yang 0 usaha saya. Tuhan tetap ngasih 10, tapi apa yang saya dapat ya 0. Gitu. Kalau menurut Mas Riko bagaimana melihat dari sisi energi? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Betul sekali, Bu. Jadi gini, Bu ya. Saya sering mengatakan juga di grup bahwa 1 kali aksi itu jauh lebih baik daripada 1000 kali berdoa. Dalam artian begini, Bu. Konsep dari secara etimologi itu bahasa budaya. Budaya adalah hasil daripada cipta, rasa, dan karsa. Nah, tanpa adanya karsa, itu adalah zong ataupun 0. Makanya, saya selalu berbicara juga, sebaik apapun pemikiran kita,
sebagus apapun bahasa kita, tapi kita tanpa adanya karya nyata, kita tidak akan berguna bagi diri kita sendiri, keluarga, dan bangsa negara ini. Begitu Bu, itu sangat perlu sekali itu, aksi itu memang harus dilakukan secara berulang-ulang. Karena apa? Kembali lagi, karena kita ini masih terbungkus oleh tubuh fisik, bukan hanya kesadaran dan pikiran semata. Gitu. Saya setuju dengan Mas Riko tadi. Orang, memang di RSN diajari membuat afirmasi. Tapi kadang kita lupa. Yang paling penting dari afirmasi itu apa? Aksi. Kita betul saya punya sampai 4 buku impian. Ya tidak, sebelum semuanya terlaksana. Tetapi yang saya lihat apa yang sudah terlaksana itu pasti karena saya menaruh hati saya di situ, saya melakukan kerjanya Bapak Ibu. Jadi itu syarat utama untuk terwujudnya atau terrealisasinya impian kita, kerja. Kalau cuma afirmasi terus nafas sadar, pojokan di gua yang gelap terus tiba-tiba pengen jadi, ya itu sih sihir kayaknya ya, saya nggak tahu. Tetapi kita di dunia yang realistis seperti ini, ya memang tidak, istilahnya tidak ada makan siang gratis. We need to work, we need to sweat our memeras keringat gitulah. Makanya Bang El memiliki program keberlimpahan di RSN karena beliau tahu bahwa saya rasa visi dari pendiri RSN Mas Riko, Bang El itu ingin bahwa member RSN itu berkelimpahan. Kenapa? Ya kalau misalnya pertama mesti sehat raganya. Kalau raganya sehat, kan bahagia. Kebahagiaan itulah yang menarik banyak hal keberlimpahan. Keberlimpahan tidak hanya uang Bapak Ibu, banyak. Dari hubungan bisa. Keberlimpahan secara finansial itu hanya satu faktor. Karena sehat, kemudian dia bisa menikmati hidup, betul? Dia bisa melakukan aktivitasnya, dia bisa melakukan berderma dan segala macam aktivitas. Pergi melakukan secara spiritual ke masjid, ke gereja, ke pura, wihara dan sebagainya dengan senang hati, dengan hati yang ringan. Karena kantongnya juga penuh, tebal, jadi tidak ada yang dikhawatirkan. Ketika kita bahagia, otomatis tubuhnya sehat. Nah, ketika semuanya sudah tercukupi, itu kebutuhan dasar manusia. Semua orang tahu, saya rasa itu juga Bapak Ibu ribuan kali mendengar. Dari orang-orang yang cukup memiliki keberlimpahan, dia lebih bermanfaat bagi alam semesta. Nah, seperti itu akan memberikan inspirasi bagi kita, atau inspirasi mungkin ya bagi Bang El, bagi Mas Riko, sehingga kata-katanya saya kaya raya, saya sehat, saya bahagia, saya kaya raya dan bermanfaat bagi alam semesta. Itu memang tahapannya. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Jadi Tuhan juga pasti akan merubahnya asal kita juga melakukannya dengan niat yang baik ya. Saya tangkap dari Mas Riko. Yang pertama, kita memang harus baik membantu orang, tetapi harus bantu diri kita sendiri dulu. Samalah kalau Anda yang pernah naik pesawat ataupun pasti sebelum Anda membantu anak Anda, taruh oksigen di muka Anda dulu, bantu diri Anda dulu. Bagaimana Anda bisa membantu orang yang kelaparan kalau Anda sendiri lapar? Bagaimana Anda bisa membantu orang yang ketenggelam kalau Anda nggak bisa berenang? Sama. Jadi kita harus, kalau ingin kita bermanfaat bagi alam semesta, ya kita bersejahtera dulu, baru kita bisa bermanfaat bagi alam semesta. Hati-hati Bapak Ibu ketika Anda membantu, tapi orang itu terus-terusan karena minta. Jadi dia selalu menghibah, tidak berusaha untuk merubah dirinya. Jadi saya rasa kita sebagai member RSN juga lebih bijaksana dalam hal itu. Oke, mantap ya.
Keren ya. Jadi memang intinya bahwa ketika kita mengambil jalan spiritual untuk menyelesaikan atau mengatasi persoalan ekonomi gitu aja ya, biar lebih gampang dipahami, maka sebenarnya yang dilakukan bukan semata-mata hanya dengan sadar nafas. Ya, sadar nafas atau berdoa atau hal-hal lain, tetapi ada yang lebih penting yaitu action, take action. Sebaik-baiknya orang ketika dia bermanfaat terhadap selamanya, betul. Itu saya juga bukan ahli agama, tetapi itu yang saya sering dengar. Sekarang saya tanya, mana satu kasus aja deh, mungkin di tempat kita atau di satu daerah ada bencana alam. Si miskin baik hati, ayo mari kita semua berdoa untuk yang sedang mengalami bencana. Maka berdoa, mengirimkan doa. Baik kan itu? Tetapi si kaya, baik, saya juga akan mengirimkan doa. Tapi karena saya punya beberapa yang bukan berlimpah, melebihi yang saya butuhkan, saya akan mengirimkan satu kontainer yang berisi pakaian yang bersih, makanan, tenda, semuanya. Mana yang bermanfaat? Mana yang bermanfaat bagi orang yang sedang mengalami bencana? Mohon direnungkan, nggak usah dijawab di dalam, renungkan saja dalam hati. Dan yang kedua tadi Pak Aksan sempat menyinggung, kalau saya kaya nanti saya belok-belok karena uang itu membuat kita menjadi jahat. Tapi buat yang jahat siapa? Orangnya atau uangnya? Karena buat orang yang kaya, yang dermawan, itu uang itu sangat berguna dan bisa menolong banyak orang. Dan itu menjadi amal jariah yang luar biasa. Kalau orang itu memang dasarnya jahat, dikasih uang, tambah jahat. Kalau memang dasarnya baik, dikasih uang, dia akan tambah baik. Sama dengan kalau dikasih kekuasaan, dia akan menjadi orang yang memang aslinya mental, kalau saya bilangnya mental ya, mental miskin tidak sama dengan keadaan miskin. Apa yang bisa dilihat dari orang yang mental miskin? Pasti dia tidak bisa bersyukur, selalu kurang, sekaya apapun dia. Dan dia kalau punya kesempatan untuk korupsi, dia akan korupsi karena merasa kurang terus. Besarkan power, artinya langkah untuk berkelimpahan adalah membesarkan power. Besarkan power itu, Mas Iko tolong koreksi saya, adalah ya kita rajin bersadar nafas, kita rajin melakukan membuang mental block, melakukan afirmasi dan apa yang disampaikan. Lakukan, nah ini Bang El yang selalu lakukan dengan cinta. Kalau bahasa saya, lakukan dengan hati. Jadi put your heart into your work. Jadi apa yang Anda lakukan dengan senang hati, dengan cinta, bukan terpaksa, bukan hanya karena ini tugas saya. Anda bisa merasakan itu ketika Anda berhubungan dengan perusahaan atau institusi yang bergerak di bidang jasa. Bahwa apakah stafnya itu atau customer service-nya itu melakukan dengan hati atau hanya sekedar ya memang pekerjaan saya. Dan selalu juga RSN selalu bilang afirmasi. Deklarasi tulis berkali-kali sampai masuk ke alam bawah sadar dan imajinasikan. Itu membantu. Melakukan pekerjaan yang sama tapi reward-nya berbeda, itu akan mengubah cara bekerja Anda. Nah, Anda sudah tahu di afirmasi, deklarasi itu Tuhan sudah kasih reward-nya. Nih, saya akan kasih saya akan lipat gandakan 10 kali. Tapi ya lakukan 10 kali supaya kamu mendapatkan mukjizat. Sebenarnya bukan mukjizat, itu adalah hasil jerih payah kita. Tapi pada saat yang sama bersyukur. Ketika Anda berderma, itu sebenarnya manifestasi dari rasa syukur Anda, dan itu membantu Anda untuk mengurangi melekatan. Anda dengan ikhlas melakukan berderma, memberikan amal jariah, melepaskan kemelekatan. Itu adalah salah satu fungsi berderma. Baik, asik malam hari ini kita membicarakan tentang keberlimpahan ya. Karena menjadi orang kaya yang dermawan itu lebih baik
daripada menjadi orang miskin yang baik hati. Nah, lebih bermanfaat, Pak, lebih bermanfaat. Ya. Itu prinsip yang bisa kita tanamkan di otak bawah sadar kita dan untuk terus diperjuangkan. Bapak Ibu yang ikut live streaming hari ini atau nanti yang tidak bisa melihat tapi tidak bisa ikut hari ini tapi bisa melihat, ini bukan melakukan sadar nafas tapi ambil posisi seperti sadar nafas karena saya akan melakukan relaksasi ya. Tapi sebelumnya, jadi akan saya lakukan adalah kita melakukan relaksasi, kemudian akan melakukan imajinasi. Saya akan tuntun. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu tentukan dulu suatu hal yang kecil saja yang Bapak Ibu ingin wujudkan besok. Nggak usah yang saya besok minta 1 miliar ya, itu tidak realistis. Kecuali memang usaha Bapak Ibu 80 miliar ya, itu hal yang berbeda. Tapi misalnya saya kasih tahu tadi ya. Biasanya kalau ke kantor, Anda bekerja di sebuah gedung, kalau cari parkiran itu susah dan Anda ingin sekali dapat parkiran yang dekat sekali dengan pintu masuk. Imajinasikan bahwa besok Anda mendapatkan slot parkir di dekat pintu masuk. Atau yang naik motor misalnya, waduh panas sekali ya besok ini, ingin dapat slot, ada slot untuk Anda di bawah pohon atau yang ada teduh-teduhannya. Atau yang menjadi guru misalnya, besok anak-anak semuanya bahagia bisa mengerjakan PR-nya atau hal-hal yang seperti itu yang keseharian Bapak Ibu. Saya ingin besok semuanya berjalan lancar dan itu keberlimpahan. Itu sesuatu yang Tuhan kasih atas kemauan dan usaha Bapak Ibu. Oke, sudah tentukan? Satu saja, nggak usah banyak-banyak, satu saja hal yang sederhana. Oke, kalau sudah, silakan duduk tenang. Seperti mau sadar nafas silakan, nggak apa-apa, lakukan seperti sadar nafas. Memang lakukan seperti sadar nafas. Ambil nafas panjang, hembuskan. Ambil nafas yang lebih panjang dan dalam. Lembut saja, perlahan, dan hembuskan. Kali ini setiap kali Anda menghembuskan nafas, semua rasa penat, capek, stres keluar bersama hembusan nafas Anda. Sekali lagi, tenang, ambil nafas, hembuskan. Sadari nafas Anda. Amati, nafas masuk, Anda sadar. Nafas keluar, Anda juga sadar. Hingga nafas Anda melambat. Kalau nafas Anda melambat, detak jantung Anda juga melambat. Ketika hal tersebut terjadi, Anda menjadi semakin rileks. Makin rileks. Semakin rileks. Sehingga setiap kali Anda menghembuskan nafas, tingkat relaksasinya makin lama makin berlipat ganda. Dan Anda menjadi rileks sekali. Sangat rileks. Mata Anda terpejam, dan ketika terpejam Anda mencoba membuka mata. Kok semakin Anda ingin membuka mata, justru semakin lengket menempel dan Anda menjadi sangat rileks. Sebarkan relaksasi ke seluruh wajah, ke leher, ke tubuh, hingga ke ujung jari-jari kaki dan jari-jari tangan. Diam sejenak. Tadi Bapak Ibu sudah memilih apa yang ingin Anda nikmati atau penuhi atau dapatkan pada keesokan hari. Saat ini seperti Anda melihat diri Anda. Kalau tadi yang menyetir atau naik sepeda motor atau kantor, melakukan aktivitas Anda sehari-hari. Anda ingat jalannya, Anda ingat apa yang Anda pakai, persis seperti itu, apa yang Anda lakukan sehari-hari, dan ada bedanya sekarang. Anda tadi sudah niatkan bahwa, hari ini ada slot parkir untuk saya, dekat pintu masuk. Ada anak-anak murid-murid saya
sekarang ternyata sangat bahagia dan begitu senang dengan pelajaran hari ini. Atau Anda tiba-tiba misalnya mendapat berkah, ada orang atau tetangga Anda yang ngirimi makanan. Itu juga berkah, Anda syukuri. Dan ketika Anda sudah melakukannya, Anda syukuri. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, atau terima kasih semesta. Terima kasih kepada diri saya. Karena kerjasama ini antara Anda, afirmasi Anda, dan juga kebijaksanaan Tuhan menjadikan semua ini terjadi. Tuhan hanya merespon apa yang Anda inginkan, apa yang Anda afirmasikan, apa yang Anda lakukan. Dan lihat Anda benar juga. Ternyata Anda bahagia, Anda tersenyum, Anda merasakan hal yang kecil itu ternyata membuat Anda bahagia. Ketika Anda bahagia, Anda menarik lebih banyak kebahagiaan ke dalam hidup Anda. Kalau satu hari itu diawali dengan kebahagiaan, satu hari penuh itu Anda menarik banyak hal yang membuat Anda menjadi jauh lebih bahagia atau membuat Anda bahagia. Oke, sudah cukup Bapak Ibu, tetap pejamkan mata, tidak langsung membuka mata. Setiap kali Anda masuk ke dalam alam bawah sadar, jangan langsung buka mata, tapi gerak-gerakkan dulu tangan Anda. Kemudian Anda ambil nafas yang dalam, hembuskan paling tidak 3 kali. Kemudian Anda membuka mata pelan-pelan. Silakan membuka mata pelan. Terima kasih. Anda bisa lakukan lagi dan Anda bisa lakukan setiap hari. Itu saja Pak Aksan, terima kasih. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih Bu Eti. Semoga ini saya membantu para pemirsa ya yang saat ini sedang berjuang untuk bangkit dari kehidupannya, untuk bisa mendapatkan cuan lebih besar. Ya. Dan itu bisa dipraktekkan berulang-ulang ya. Oke, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada semua pemirsa Rumah Sehat Nuswantara yang sudah berpartisipasi untuk menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan dan juga sudah menyaksikan video ini.